Noviani Putri dari IAIN Kediri. Pada kali ini akan memberi informasi mengenai sejarah Masjid Al-Mubarok sekaligus sejarah makam Kanjeng Jimat yang berada di Desa Mbebek, Kabupaten Nganjuk. Ikuti terus videonya ya. Masjid Al-Mubarok adalah masjid besar dan terkenal yang berada di Desa Kacangan, Brebek, Kabupaten Nganjuk. Masjid ini telah berdiri sejak tahun 1745. Masjid Al-Mubarok didirikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo yang biasa dijuluki dengan Kanjeng Jimat. Masjid Al-Mubarok ini dulunya bernama Yoni Al-Mubarok yang bercorak Hinduistis karena warga sekitar masih sangat berpengaruh terhadap agama Hindu. Akan tetapi, lambat laun orang-orang yang beragama Hindu ditempatkan di Desa Loceret. Kemudian masjid ini dinamakan Masjid Al-Mubarok. Peninggalan-peninggalan Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo yang berada di dalam masjid antara lain ada mimbar yang digunakan atau tempat untuk orang khutbah. Lalu ada beduk sebagai pengeras atau tanda akan tiba waktu melaksanakan sholat. Lalu ada bencet, alat untuk menentukan waktu, karena ada besi yang menancap, guna untuk menunjukkan jika waktu belum menunjukkan pukul 12 siang, maka bayang-bayang besi berada di sebelah timur. Tetapi jika sudah menunjukkan tepat pukul 12 siang, bayang-bayang besi berada di sebelah barat. Pengunjung jamaah Masjid Al-Mubarok setiap hari cukup banyak, bisa mencapai 100 jamaah. Akan tetapi setelah adanya pandemi, pengunjung pun dibatasi, tidak sebanyak hari-hari biasa. Pada malam Jumat, pengunjung jamaah biasanya sampai tidak mencukupi daerah masjid. Jamaah tidak hanya berasal dari wilayah Nganjuk saja, namun juga berasal dari luar Nganjuk. Masjid Al-Mubarok juga biasa sering digunakan untuk acara sholawatan dan lain sebagainya. Sejak tahun 1745, Masjid Al-Mubarok tidak berubah bentuk, hanya saja untuk mengikuti zaman, hanya berani merubah bagian atap saja. Hal ini ditentukan dan diresmikan menurut Gubernur SK. Di belakang Masjid Al-Mubarok terdapat makam beliau pendiri masjid, Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo, bersama dengan kerabat-kerabat dan para pengikutnya. Beliau dimakamkan di sini karena makam ini khusus untuk makam para bupati dan ulama-ulama besar. Di antaranya Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo, Kanjeng Raden Tumenggung Sosrodirjo, dan Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo II. Di samping itu juga terdapat makam-makam putra beliau. Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo biasa dijuluki dengan sebutan Kanjeng Jimat karena gelarnya, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sebagai orang yang sakti, sebagai ulama besar, pejuang, dan seorang bupati Nganjuk pertama. Beliau dimakamkan nomor 6 dari timur yang memakai kelambu hijau disertai 3 payung berwarna kuning keemasan. Peninggalan-peninggalan Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo di dalam makam antara lain gentong, tempat wadah air suci, ada sumur yang ada di utara Masjid Al-Mubarok. Lalu ada air ini konon bisa digunakan sebagai obat. Lalu ada linggayoni, tempat air mancur atau sebagai simbol antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan malam Jumat di dalam makam sebelum adanya pandemi adalah istighosah dan juga sholawatan. Paling banyak hingga mencapai 700 sampai dengan 1.500 jamaah pada hari Jumat Pahing yang dipimpin oleh Imam Gus Atik.
sedangkan orang peziarah paling banyak pada malam Jumat Legi dan juga Jumat Kliwon.